إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه فإنكم قد نسبتم أنساككم وتقربتم لله بذبائحكم ونعمتم بأعيادكم وأنستم بأهلكم فاشكروا الذي أعطاكم واعبدوا الذي هداكم واتقوا الذي آواكم وكفاكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Wahai manusia, kemarin para jemaah haji berpamitan dengan Baitullah Al-Haram setelah melaksanakan ibadah fisik yang terlama di dalam Islam. Dan dengan itu pula berakhir hari-hari tasyrik. Dengan berakhirnya hari tasyrik berakhir pula pelaksanaan rukun-rukun haji, dan berakhir pula hari-hari penyembelihan hewan-hewan kurban dan hadiah atau hadiyu, yaitu berupa penyembelihan kambing ataupun domba. Betapa mulianya hari-hari itu yang penuh dengan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta dipenuhi dengan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beruntung memperoleh bagian mereka dari ketaatannya, sedangkan orang-orang yang terhalang menyia-nyiakan hal tersebut, dan dunia akan berlalu sebagaimana berlalunya musim-musim. Dan besok setiap orang akan mendapati apa yang telah diperbuatnya di hadapannya dalam sebuah buku. Dan Allah tidak akan meninggalkan itu semua. La yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada.
tidak meninggalkan pencatatan sesuatu pun, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan semua tercatat. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan, baik itu yang terjadi di hadapan mereka, yang langsung diperlihatkan kepada mereka catatan-catatan mereka. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun dari makhluknya. Wahai hamba Allah, sesungguhnya kebaikan dalam menepati janji merupakan bagian dari iman. Ketaatan adalah karunia yang wajib kita syukuri dengan terus melakukan ketaatan itu kepada Allah. Dan tanda-tanda penerimaan ketaatan tersebut ada berbagai macam. Siapa yang konsisten di dalam ketaatan setelah musim-musim ketaatan, dadanya lapang untuk beribadah kepada Allah, bertambah ketaatannya, bergerak di antara tingkatan-tingkatan ketaatan itu, maka itu adalah tanda kebaikan yang Allah kehendaki baginya. Dan keteguhan dia di dalam ketaatan itu adalah nikmat yang lebih besar daripada memulai ketaatan dari awal. Betapa ia memerlukan untuk memohon ampunan Allah dan meminta pertolongan serta ridha Allah, penerimaan Allah terhadap amalan-amalan ketaatannya. Perlihatkanlah kepada Allah kebaikan dari diri kita sendiri dan keteguhan di setiap musim-musim ibadah. Dan hati-hatilah terhadap keputusan berhenti dan jenuh dari ketaatan tersebut. Maka demi Allah, dia tidak akan pernah jenuh selama makhluknya, hamba-hambanya tidak jenuh. Dan sebaik-baik amalan dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang dilakukan secara konsisten oleh hambanya walaupun sedikit. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul amal ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adwamuhu wa in qalla." Adalah amalan yang dilakukan secara konsisten, istiqamah, walaupun amalan itu sedikit. Wahai hamba-hamba Allah, ibadah Allah, sesungguhnya amal yang taat yang dilakukan oleh seorang hamba adalah yang akan tetap, yang kokoh di dalam ketaatan tersebut, yang tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat dari dunia ini kecuali apa ia kumpulkan untuk akhiratnya, apa yang ia amalkan untuk akhiratnya, apa yang ia kerjakan untuk akhiratnya. Maka manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, hanya dibalas
kepada apa yang telah dilakukannya. Maka kita saat ini berada di zaman yang perlu dengan usaha, yang perlu dengan membangun bagi kehidupan kita yang sejati, yaitu yang akan kekal dan juga tidak akan lenyap, dan dia adalah manusia yang diabadikan di dalamnya, dan dia akan mati di dalam ketaatannya, bahwa dia mati dicabut oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan ketaatan serta istiqamah konsisten dengan ketaatan tersebut adalah banyak melakukan ketaatan itu. Dan di antara hal yang paling terbesar adalah yang dapat bermanfaat bagi seorang hamba di dunia di saat kematiannya, dan ketika dia dikuburkan di dalam kuburnya, dan itu bermanfaat pula ketika dia dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dan dihitung amalan-amalannya di hari perhitungan dan di hari pembalasan. Maka di antara manfaat-manfaat amal saleh di dunia ini adalah manfaatnya dia memperoleh ketenangan hati. Dia akan terhilang dari dirinya kesedihan-kesedihan dan kesusahan-kesusahan, akan dicabut dari dalam kehidupannya. Ketenangan jiwa, keteguhan di dalam beragama, di dalam menjalankan Islam ini, dia semakin teguh, semakin istiqamah, dan teratasinya dia di dalam menghadapi segala kesulitan, teratasinya kesusahan-kesusahan, terjaganya keluarga-keluarganya dan keturunannya dijaga oleh Allah, dijadikan keturunannya itu keturunan yang saleh dan salihah karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta terkabulnya doa yang ia haturkan kepada Allah. Allah kabulkan doanya, serta kasih sayang dari Allah dan dari makhluk, maka ia akan dapatkan kasih sayang tersebut karena sesungguhnya manusia mencintai, memuliakan dan menghargai orang-orang saleh di antara mereka, dan mereka berharap mendapat seperti apa yang diamalkan oleh dia di dalam amal saleh tersebut, ketaatannya kepada Allah Jalla wa'ala. Pada saat kematian, setiap orang yang meninggalkan ketaatan akan berharap diberi kesempatan untuk melakukannya. Orang kafir akan berharap kembali ke dunia agar dapat beriman dan beramal saleh, sehingga orang kafir tersebut mengatakan ketika itu dia diceritakan oleh Allah, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu kalla. Maka ketika itu mereka mengatakan, hingga apabila datang kematian kepada mereka, maka mereka mengatakan, ya Rabbku, kembalikanlah aku kepada kehidupan dunia seperti sedia kala. Maka dia mengatakan setelah itu, agar aku dapat berbuat amal saleh ya Allah di dalam apa yang aku tinggalkan selama kehidupan dunia ya Allah. Maka dia pun menangis, menyesali di dalam keadaan dia
telah mati di alam barzah, dan ketika dia dibangkitkan oleh Allah menyesal yang begitu beratnya, karena dia tidak bisa beramal saleh, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, wallahi ma tamanna ayyarji'a ila ahlin wala ila ashirah, walakin tamanna an yarji'a fay'amala bi ta'atillah fanzuru amniyatal kafir al mufarrid fa'malu biha. Imam Qatadah mengatakan rahimahullah, yaitu ia mengatakan, demi Allah, dia tidak berharap kembali kepada keluarganya atau kepada kaumnya, tetapi dia berharap kembali agar dia dapat beramal saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah orang-orang kafir yang dia lalai dari iman kepada Allah dan dari perbuatan yang dia sesali kemudian, sehingga dia ingin dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia dapat beriman dan beramal saleh di kehidupan dunia. Wallahul musta'an. Allah tempat meminta pertolongan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka pada saat kematian, amalan-amalan baik itu dapat bermanfaat bagi mereka yang mengamalkan ketaatan kepada Allah. Dan ketika dia sakratul maut, menghembuskan nafas terakhir, dan ketika dia mendapatkan kabar gembira dari Allah, maka dia akan menerimanya karena amal-amal solehnya, ketaatan-ketaatannya yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan membuat dia yang beramal soleh itu bersukacita ketika dia dibawa ke kuburnya, di tempat dia di antara dunia dan akhirat, yaitu alam barzah. Maka Rasulullah SAW ketika itu mengatakan bahwa ketika orang yang jenazahnya itu adalah jenazah orang yang taat, dia mengatakan, dahulukanlah aku, qaddimuni, dahulukanlah aku, dan itu biar aku mendapatkan kenikmatan kubur. Tapi mereka yang mengatakan, dahulukanlah aku jika aku bukan orang saleh, maka ia berkata, celakalah aku, kemana mereka membawaku? Maka suaranya didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Dan seandainya manusia mendengarnya, niscaya ia akan pingsan. Maka begitulah dahsyatnya ketika kematian itu telah menghinggapinya, maka sesal kemudian tiada berguna. Ma'asyiral muslimin. Maka ketika jenazah itu adalah orang yang taat, orang yang saleh, orang yang istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah, maka dia mengatakan, dahulukanlah aku, karena akan menerima kabar gembira, kehormatan, kemuliaan, kenikmatan yang kekal, yang tidak akan berubah dan tidak akan lenyap. Sedangkan jenazah yang tidak saleh, mereka merasa keberatan karena ia akan mendapatkan cercaan, teguran, dan siksa yang merendahkan. Dan hal ini mendorong dorongan untuk taat dan mencegah dari kemaksiatan. Jika hal ini, kisah yang disebutkan oleh Rasulullah ini adalah kisah yang akan menjadikan pelajaran bagi mereka yang mendapatkan pelajaran, bagi hatinya terbuka, bagi hatinya yang dibukakan hidayah dan petunjuk kepadanya, maka kisah ini
adalah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk mengingatnya bahwa peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat, di mana tidak ada yang dapat menyelamatkan hamba Allah itu kecuali rahmat Allah, yaitu iman dan amal saleh. Nas'alullah an yaj'alana min ibadihi salihin wa an yuwaffiqana lima yurdihi minal iman wa salihil a'mal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfirullahal azim. Astaghfiruhu li wa lakum wa lisairikum muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyana abduhu wa rasuluh wa ad-da'iya ila ridwanihi sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fattaqullah tabaraka wa ta'ala wa ati'uhu wa akthiru minal a'mali salihah allati tanfa'ukum fid dunyakum wa takunu anisan lakum fi kuburikum wa dhukhran lakum fi akhiratikum. Ayuhal muslimun, kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya orang yang beruntung adalah mereka yang memanfaatkan kesempatan yang dia sebelum itu tidak akan melewatkan kesempatan itu dan menjadikan seluruh tahun sebagai kesempatan untuk meningkatkan amal solehnya, kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikannya. Mereka bergegas melakukan kebaikan, berlomba-lomba di dalam ketaatan, karena berpaling kepada Allah tidak memiliki batasan waktu dalam hidup seorang mukmin, kecuali dia melakukan kewajibannya dan taat kepada Allah sebagai seorang mukmin, maka itu bergerak menuju Rabbnya, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya bagi seorang mukmin bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah agar memiliki bagi dirinya pintu-pintu kebaikan dan dibukakan baginya pintu-pintu amal saleh. Maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk menegakkan dan istiqamah melakukan amal saleh tersebut. Adapun bagi mereka orang yang malas untuk segera bertobat kepada Allah, meningkatkan amal salehnya agar anggota tubuhnya mengerjakan amal saleh, janganlah mereka sampai lalai dari kewajiban-kewajiban mereka, fardu ain mereka, karena itu semua akan membantu mereka di kehidupan mereka yang akan datang. Dan salat-salat sunnah dapat menyempurnakannya dan menjaga kewajiban-kewajiban tersebut dengan penuh keikhlasan. Maka ia memperhatikan untuk memperbaiki hatinya dan ketulusan niatnya dengan meneguhkan tawakal kepada Allah, senantiasa merindukan Allah, senantiasa memupuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah dia berkaitan dan berhubungan terus dengan Allah, menjalin komunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah, dan dia menjaga keselamatan hatinya bagi kaum muslimin, dan juga dia mencapai apa yang ia raih
dengan banyak berzikir kepada Allah serta istiqamah, beristighfar, minta ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Hadza wa sallu wa sallimu 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin kama qala rabbukum fi kitabih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma azil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma man arada bil Islam wal muslimin su'in fa ashghilhu fi nafsihi wa rudda kaidahu fi nahrihi waj'al da'iratas sawu' alaihi ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin wa fi Sudan wa fi Lubnan wa fi Faransa wa fi kulli makan wa fi Indonesia ya arhamar rahimin. Allahumma kun lahum mu'inan wa nasiran wa mu'ayyidan wa zahiran. Allahumma ahqin dima'ahum warham dha'fahum wa walli 'alaihim khiyarahum waqfihim shirarahum. Allahumma ansur junudanal murabitin. Allahumma tsabbit aqdamahum wa saddis ramyahum wansur 'alal qawmil zalimin. Allahumma waffiq waliya amrina Jumhuriyah Indonesia fi waliya ahdihi lima tuhibbu wa tardah wa khudh bihim lil birri wa taqwa. Allahumma waffiqhum li hudaka waj'al amalahum fi ridaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.